Kemudian diterus-teruskan, saya tanya bab masalah dalil tentang keimaman seperti itu. Jawabnya ya langsung frontal menunjuk saya. Imammu siapa? No. Seperti itu. Ya gini loh Pak, saya itu jawab gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi ke channel Kawan Hijrah Pintar. Kali ini kita mau berbincang-bincang dengan saudara Brian. Beliau ini adalah salah satu mantan dari Islam Jamaah dan orang tuanya pun juga tokoh yang ada di Blitar. Langsung saja Mas Brian untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Brilian, tinggal di kota Blitar seperti itu. Terus jadi bahasanya di Islam Jamaah itu bibit unggul ya? Ya, bibit unggul dalam jamaah Islam Jamaah. Terus dari kecil itu program-programnya itu, apakah sebenarnya itu programnya itu bagus atau gimana? Program yang di Cabai Rawit atau Pratamaja seperti itu? Ya, kalau program di dalam Islam Jamaah untuk dari segi dari cabai rawit sampai menginjak pranikah itu menurut saya itu bagus, dari segi bacaan, dari segi pemangkulan seperti itu semuanya dikatakan ya bagus. Ya, terus peramutannya ke muda-mudi itu nggak boleh bergaul sama yang bukan mahram, pembatasan itu seperti apa? Ya, kalau dari segi peramutan untuk pembatasan laki-laki perempuan itu ya dikatakan bagus. Cuma mungkin dari orang awam kalau belum mengetahui tentang masalah aslinya gitu. Ya, keilmuan itu secara kembali ke Al-Quran dan Sunnah, mungkin itu ya bagus saja seperti itu. Jadi kesannya itu kalau dari luar itu ya bagus ya, bagus programnya. Terus apa nih Nana mau tanya, kalau background orang tua atau abahnya itu menjadi tokoh apa di Blitar sini? Kalau di Islam Jamaah, tokoh dari ayah saya itu kiai desa. Dulu ketika masih kecil, ayah saya itu awalnya jadi rokyah biasa, kemudian diangkat jadi namanya, kalau sebutannya di dalam Islam Jamaah itu kiai kelompok. Setelah itu ketika saya itu sudah mondok dan mau jadi mubalek, kalau di Islam Jamaah sebutannya seperti itu ayah saya sudah diangkat menjadi kiai desa. Ibaratnya kalau di Islam, kalau di pemerintahan itu kiai kota lah, seperti itu. Kiai kota atau kiai di kecamatan levelnya sampai kecamatan. Ya. Sampai sekarang masih menjabat? Sampai sekarang insya Allah masih menjabat ayah saya, seperti itu. Tapi kondisinya sampai sekarang masih belum hijrah ya? Belum, masih belum. Semoga aja Allah memberikan hidayah kepada beliau. Terus berkaitan dengan antum itu pernah mondok itu, kisah mondoknya itu tahun berapa dan di mana? Dulu saya mondok tahun 2012, mondoknya di Kediri. Ya. Berapa tahun itu? Saya mondoknya 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun sudah tes. Sudah lulus jadi seorang balik. Terus juga mendapatkan ijazah. Terus masuk penyampaian atau yang ada di pondok itu ya, yang ajaran-ajarannya lah. Nah,
ketika dulu itu saya mondok, Iya. itu kalau saya itu dulu memang memburu yang penting khatam awalnya. Karena saya itu mempunyai target ya yang penting 1 tahun sudah selesai mondok. Setelah itu saya pengen lanjut sekolah lagi seperti itu. Karena dulu itu saya dari SMP terus mutus mondok, kemudian inginnya lanjut langsung ke SMA lagi seperti itu. Akan tetapi dari situ saya mondoknya itu karena 1 tahun, kemudian harus ikut tes dulu. Akhirnya saya mutus sekolah dulu seperti itu. Itu tesnya di mana? Di Kediri, Di Kediri ya tesnya ya. di Kediri sama di Kertosono. Iya. Terus setelah lulus, antum itu Setelah lulus mengabdi di mana atau seperti apa? saya ditugaskan di Jawa Tengah, yaitu di Kota Blora. Iya. Kota Blora di Kecamatan Kunduran. Terus itu kegiatannya itu di tempat Di pengabdian itu. tempat pengabdian atau di tugasannya itu saya mengajar, ya, seperti mengajar cabai rawit, TPQ seperti itu. Selama kurang lebih 1 tahun di sana, dia mengajar seperti yang diajarkan di dalam pondok. Setelah 1 tahun itu pulang. Setelah 1 tahun saya pulang, kemudian jarak antara 3 bulan sampai 4 bulan saya ditugaskan kembali. Loh, tugas 2 kali ya? Iya, ditugaskan di kota sendiri. Di Blitar sini Di ya. Blitar saja. Iya. Tepatnya di Kelurahan Gedok. Orang Gedok. Ya. Yang Masjidnya itu sempat viral. oh iya, tahu. Viral 2 lantai itu. Ya, 2 lantai 1 jumatan. Iya. Ada. Terus apa yang membuat antum itu kok bisa keluar lah bahasanya atau hijrah dari Islam Jamaah? Kan mesti ada dong penyebabnya. Ya. Ya, awal mulanya itu saya kok sampai bisa keluar dari Islam Jamaah, itu yang jadi pertanyaan saya ketika saya itu masih di dalam Islam Jamaah. Iya. Itu kenapa kok ketika seseorang itu masih Islam, Iya. seperti itu, sebut saja di dalam keluarga saya itu sama-sama Islam, akan tetapi dia itu pernah ngaji di dalam Islam Jamaah, kemudian lama tidak ngaji, kemudian kok kenapa kok disebut wis lek ora melok aku wis melok kono, melok neraka kono, seperti itu. Iya. Oh, maksudnya kalau nggak ikut ngaji di Jamaah, Islam Jamaah akan masuk ke neraka gitu ya, intinya ya. seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian saya itu ya bertanya-tanya sampai beberapa tahun belum ada jawaban seperti itu. Sudah bertanya ke siapa? Ke orang tua atau ke siapa? Kalau awalnya itu cuma hanya di pikiran saya saja. Iya. Pikiran saya saja, terus saya pendam, terus yang akhirnya ketika saya itu mendapati di situ kelompok saya itu ada mubalek atau penyampai itu yang sekiranya itu kok segi keilmuannya kok di atas rata-rata dibandingkan mubalek yang lain seperti itu. Itu saya tanyakan, kok kenapa di dalam Islam Jamaah kok menyebut selain Islam Jamaah itu kafir, kemudian tidak boleh sholat di belakang selain golongan Islam Jamaah, seperti itu. Itu kenapa? Kemudian saya dikasih tahu dalilnya seperti ini, dan termasuk golongan-golongan khawarij seperti itu. Tetapi keluarga antum itu ya juga sebenarnya ya masih sholat, tapi tidak ikut ngaji di Islam Jamaah. Iya, karena memang dari segi background, orang tua ya ibaratnya pisah, seperti itu, yang akhirnya
dari kedua belah pihak orang tua itu yang satu memutuskan untuk tidak ngaji di Tidak dalam ngaji Islam lagi di jamaah. Islam jamaah. Tapi masih sholat. Masih Tapi sholat, masih sholat. masih sholat juga zakat, Iya. puasa Kan, juga ya, seperti itu. rukun-rukun Islam pun masih dikerjakan ya. Iya. Cuman hanya gara-gara tidak ngaji di Islam jamaah kemudian sudah dihukumi akan masuk ke neraka gitu ya. Iya, seperti itu. Terus selanjutnya apa yang antum lakukan setelah bertabayun ke salah satu dai atau mubalik tadi? Nah setelah itu saya tuh akhirnya ibaratnya saya memberitahu kepada apa namanya orang tua saya kalau apa namanya dari segi pemahaman yang seperti itu sebenarnya salah, karena seseorang itu kok masih sholat terus kok udah dicap kok masuk Neraka ya? neraka padahal orangnya itu belum mati seperti Iya. itu kan kita tidak tahu mau mati itu dia itu apa namanya husnul khotimah apa tidak Iya. seperti itu kok yang penting dia itu tidak mengikuti Islam jamaah kok langsung diklaim neraka. Nah seperti itu. Nah, juga ada cerita bahwasanya saya kan mempunyai adik, saya 4 bersaudara. Iya, Nah, saya punya adik 2, dia itu ya sholat, yes, baratnya ya sholat seperti umumnya apa namanya orang-orang Islam pada umumnya seperti itu. Akan tetapi dia itu cuma jarang mengikuti kegiatan di dalam Islam jamaah seperti ngajinya, seperti apa namanya kalau di Islam jamaah nyebutnya ya sambung jamaahnya sudah nggak seperti sambung itu. ya. Sudah tidak sambung. Akan tetapi adik saya baratnya ya sudah wes mau orang ngaji rokok seperti itu. Jadi akhirnya saya kan jadi timbul pertanyaan juga seperti itu. Yang kemudian saya tahu bahwa yang penting orang itu masih sholat itu ya tetap dianggap sebagai orang Islam. Kemudian apakah ada maksud poin-poin tertentu sampai orang tua antum itu menganggap kalau nggak ngaji di Islam jamaah itu neraka atau seperti itu? Kira-kira apakah ada penyebabnya kira? Ceritanya seperti ini. Dulu ketika di kelompok saya itu ada geger-geger, Iya. ada suatu apa namanya beda pemahaman antara apa namanya sebagian jemaah ini dengan sebagian jemaah ini. Kemudian saya tabayun kepada kedua belah pihak. Yang grup A itu mengatakan bahwasanya di dalam Islam jamaah itu ada kesalahannya seperti itu, yang kemudian harus diluruskan seperti itu. Kemudian saya mau tabayun tentang masalah dalil-dalil yang berkaitan yang dianut oleh Islam jamaah seperti itu, yang kemudian ketika saya itu tabayun itu malah tidak mendapatkan jawaban yang apa namanya menjadi penyejuk di dalam hati saya. Ada kepuasan itu. Gitu ya. Saya tanya dalilnya ini kok jawabnya malah Imam Musopo seperti itu. Itu tabayunnya ke pengurus yang mana? Maksudnya ke orang tua atau ke siapa? Itu pertama saya tabayun kepada orang tua saya selaku kepengurusan di dalam apa desa. Ya, desa tadi ya. Desa tadi. Seperti itu. Kemudian jawaban dari orang tua saya itu aku iki wong goblok, orang ngerti ngono kuwi seperti itu. Saya itu tidak tahu. Saya itu ibaratnya ya kurang tahu dari segi keilmuan yang seperti itu. Saya tanyakan masalah dalil apa namanya bi imamihim itu artinya apa yang sebenarnya seperti itu. Kemudian tidak tahu, yang akhirnya saya ginikan. Ya udah kalau seperti itu sampean apa namanya sampean jadwalkan tabayun kepada orang yang lebih mengetahui seperti itu. Baratnya siapa yang orang alimnya di Islam jamaah di Blitar gitu ya. Seperti itu. Akhirnya pada suatu kesempatan saya dipertemukan di sebuah aula seperti itu.
Kemudian saya tanyakan bab masalah Siapa itu? Dengan mubalek atau siapa? dia mubalek kota sekaligus kiai kotanya di dalam Blitar. Imamnya ya, Imamnya di Blitar kota, seperti itu. Saya tanyakan bab masalah dalil-dalil. Sebelumnya saya lucunya itu seperti ini. Ketika saya datang, ya. Nah, karena kan ibaratnya tabayun itu kan ya mencocokkan dari dalil satu, dalil yang untuk pegangannya dalam Islam jamaah dengan dalil yang saya ketahui, seperti itu ya. Ketika saya udah duduk di situ, kemudian kok awalnya tidak boleh membuka buku, Nggak boleh buka kitab tidak boleh membuka kitab, tidak boleh membuka lembaran-lembaran seperti itu. Kemudian HP harus di silent, HP harus dimatikan, tidak boleh ngerekam seperti itu. Dari awal itu sudah saya curiga, kenapa kok nggak boleh? Karena kalau memang ini adalah kebenaran, harusnya ya dipublikasikan, tunjukkan seperti saja itu, ditunjukkan seperti itu. Yang awalnya saya udah ragu-ragu, kemudian diterus-teruskan. Saya tanya bab masalah dalil tentang keimaman, seperti itu. Jawabnya ya langsung frontal menunjuk saya. Imammu siapa? Seperti itu. Ya gini loh Pak, saya itu jawab gini. Tujuan saya ke sini itu untuk tabayun. Untuk tabayun tentang masalah keilmuan, bila mana pemahaman saya ini salah dalam Islam jamaah, seperti itu ya, saya dibenarkan dengan diluruskan dengan dalil-dalil yang benar dan seperti apa ya? Seperti itu. Kok saya malah diduding-duding seperti itu. Kemudian ya saya langsung menjelaskan yang seperti itu. Akhirnya nggak ada titik temu loh. Dari situ tidak ada titik temunya. Pada intinya dia itu membenarkan bahwasanya kita itu harus mempunyai imam. Dan mempunyai imam itu sebagai pengesah di dalam Islamnya, seperti itu. Jadi kalau nggak punya imam, Islamnya nggak sah. Aduh. Nah, seperti itu. Terus akhirnya antum setelah itu Pak langsung memutuskan sudah saya nggak ngaji-ngajian atau di ending dari pertemuan seperti itu, saya mengatakan seperti ini. Berarti kalau saya itu tidak ikut di dalam Islam jamaah, kemudian saya itu masih termasuk warisnya bapak saya? Kan di situ ada 3 orang. Saya, bapak saya, dan juga kiai kotanya di Kota Blitar, seperti itu. Kemudian saya tanya seperti itu, jawabnya gimana? Ya wis, kamu batal, tidak ada waris di dalam keluarga kamu. Kamu sudah ibaratnya kamu itu orang kafir, bukan orang Islam lagi, seperti itu. Jadi sudah nggak dapat warisan. Iya, tidak ada waris untuk saya, seperti itu. Sampai seperti itu. Pahamnya seperti itu. Kemudian setelah beberapa saat kemudian saya sempat dipertemukan lagi dengan kiai kotanya tersebut, karena pertemuan kedua. Iya, pertemuan kedua. Tetapi di pertemuan kedua itu pun juga tidak tidak mendapatkan jawaban yang puas. Setelah pertemuan kedua, apakah intinya langsung yaudah saya wes hijrah atau dimurtadkan atau bahasanya seperti apa? Setelah pertemuan itu tidak ada titik temunya seperti itu, saya biasa aja, santai seperti itu. Akan tetapi saya mendengar dari omongan orang-orang bahwasanya tidak boleh ketemu sama yang namanya Brian. Kemudian yang punya nomornya Brian itu harus diblokir.
seperti itu. Kemudian saya kebetulan kan dagang, Iya. tidak boleh beli di warungnya Brian seperti itu. Diboikot lah banyak Ya, ya. ibaratnya dan ibaratnya saya itu sudah dimurtadkan dan ibaratnya di keluarga ya sudah senggang wis. Iya. Ibaratnya wis tidak, ibaratnya ya wis apa namanya ya, Seperti bukan keluarga. seperti bukan keluarga Meskipun lagi. tidak diungkapkan secara langsung ya. Iya. Wes ya sudah lah, sudah nggak pernah sambung, sudah nggak pernah ngaji di Islam Jamaah atau memutuskan hijrah secara terang-terangan atau seperti apa? Kalau dari segi namanya sambung itu kan ada apa namanya, bertepatan ketika itu di masjid itu sudah menjadi dua kubu. Dan apa namanya, mereka memutuskan untuk apa namanya, membuat pengajian sendiri yang akhirnya menjadi apa namanya, sholatnya terpisah seperti itu. Yang sini sholat maghribnya itu di bawah, yang sana sholat maghribnya di atas. Sama seperti yang ada di video-video itu, satu masjid itu ada 2 Jumatan, yang bawah sudah selesai Jumatan, yang atas bikin Jumatan lagi. Ya. Itu kan malah apa namanya, sudah tampak ya. Iya. Kalau mereka itu tidak mau sholat dengan selain Iya. Islam Jamaah. Meskipun mereka tidak berkata di lisannya itu takfiri, tapi prakteknya dia, pengamalannya dia itu ya takfirinya di situ kan ya. Iya. Tidak mau membaur sholat, diajak sholat bersama di masjid itu nggak mau berarti. Nggak mau diajak sholat, ya diajak gantian. Kadang imamnya sana atau kadang imamnya sini, itu juga nggak mau seperti itu. Terus sampai sekarang, apakah masjidnya masih seperti itu? Jadi apakah dua kubu kaum muhajir sama yang masih jokam itu masih tetap? Ya, masih tetap sampai sekarang. Sholat 5 waktu pun itu juga mereka juga tidak mau sholat bareng-bareng seperti itu. Yang sini selesai sholat, sana nanti langsung qomat seperti itu. Oke. I see. Kemudian kira-kira apa ya, nasihat antum kepada teman-teman lah atau kepada orang tua, mungkin kalau nanti akan nonton video kita, apa nasihat yang ingin antum sampaikan kepada orang tua atau saudara-saudara kita yang masih terperangkap pemikirannya di Islam Jamaah? Jadi pesan saya atau nasihat itu, bukalah telinga kita itu besar-besar untuk menerima ilmu dalam Islam yang benar seperti itu. Karena ilmu itu luas dan semuanya itu harus kita dengarkan, kemudian kita saring semuanya. Jangan berada di dalam tempurung, di dalam apa namanya, ketutupan tempurung seperti itu, yang akhirnya kita menolak hujah seseorang, kita menolak omongan orang yang kita belum mengetahui ilmunya seperti itu. Semoga orang tuanya lah ya, bahasanya orang tuanya semoga mendapatkan hidayah taufik, bisa hijrah dari aliran Islam Jamaah. Mungkin kurang lebihnya video kali ini seperti itu para pemirsa kawan hijrah Blitar. Jika banyak kurangnya itu dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.